Horas, selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kabar baik bagi kita pada hari ini, firman Tuhan yang menjadi renungan harian, tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam bahasa Batak ada upasa atau peribahasa yang berbunyi salamat dasor sega luhutan, yang maknanya kalau membangun atau mendirikan sesuatu sudah salah dari dasarnya atau salah sejak tahap awal, maka tahapan selanjutnya dan keseluruhannya juga akan salah. Ibarat sebuah bangunan, kalau fondasinya tidak kuat, maka seluruh bangunan di atasnya juga tidak akan kuat, dan itu berbahaya. Fondasi yang tidak kuat bisa mengakibatkan bangunan mudah roboh, terutama bila diterjang banjir. Tetapi fondasi atau dasar yang kuat akan membuat bangunan di atasnya juga kuat dan tetap tegak dan kokoh meskipun banjir melanda. Dalam ayat hari ini Yesus berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Kalau kita lanjutkan membaca ayat berikutnya, dikatakan, "Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Sedangkan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Saudara, Tuhan Yesus mengibaratkan firman-Nya sebagai dasar bangunan. Kehidupan kita adalah ibarat bangunan. Persoalan, tantangan, cobaan, pergumulan, dan penderitaan adalah ibarat banjir dan angin ribut. Bagaimana agar dalam hidup ini iman kita tetap teguh, kita tetap tegar dan kuat menghadapi persoalan, tantangan, cobaan, dan pergumulan? Firman Tuhan itulah yang harus menjadi fondasi atau dasar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak hanya didengar, tetapi juga dilakukan. Firman Tuhan yang didengar dan dilakukan itu ibarat batu karang yang teguh, yang menjadi fondasi yang kokoh dalam kehidupan kita, dan itulah tanda orang yang bijaksana. Sedangkan orang yang hanya mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, ia adalah sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika banjir dan angin melanda rumah itu langsung roboh. Saudara, jadilah bijaksana. Dengar dan lakukanlah firman Tuhan, karena berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ya Tuhan, lekatkan firman-Mu di hati kami. Ya Roh Kudus, tolong dan mampukan kami agar kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tapi mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu Tuhan mengingatkan kami pada hari ini bahwa di dalam kehidupan ini kami membutuhkan dasar atau fondasi yang kuat dalam hidup ini. Dan itu hanya dapat kami peroleh dengan mendengar
dan melakukan firman-Mu. Dengan mendengar dan melakukan firman-Mu, Tuhan akan menguatkan kami, memampukan kami agar kami tetap teguh dalam iman dan tetap kokoh dan kuat ketika kami menghadapi pergumulan, tantangan, persoalan, dan cobaan di dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu menjadi motivasi dan pendorong yang kuat dalam hidup kami ini, agar kami senantiasa mau mendengar dan melakukan firman-Mu, dan agar kami tetap sungguh dan setia mengikut Engkau. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu di HKBP Duren Sawit, dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa, orang tua, sampai yang lanjut usia. Yang sakit kiranya Tuhan lawat mereka, beri kesembuhan, kesehatan bagi mereka. Yang berduka kiranya Tuhan hiburkan mereka, dan yang lemah Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Sertai kami Tuhan di dalam aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.